Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Afnia Dila Sabir dengan NIM 210409501015 dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar, kelas 21B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan pada jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Pengertian filsafat. Filsafat dalam arti pertama adalah jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah. Sedangkan pada pengertian kedua merupakan simpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan atau pembahasan masalah. Kehidupan bangsa dan negara dengan segala aspek kehidupannya berdasarkan asas-asas filosofis seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Hampir dapat dikatakan bahwa filsafat sebagai filsafat negara menjadi asas filsafat pendidikan suatu masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka pembentukan manusia menjadi warga negara yang baik. Kemudian, menurut salah satu para ahli, yaitu Immanuel Kant, dijuluki pakar raksasa di barat, mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup di dalamnya 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Itu dijawab oleh metafisika. Kedua, apa yang seharusnya kita ketahui dan kerjakan? Itu dijawab oleh etika. Ketiga, sampai di manakah pengharapan kita? Itu dijawab oleh agama. Kemudian yang terakhir, apa yang dinamakan manusia? Itu dijawab oleh antropologi. Jadi filsafat itu apa sih? Dapat dirumuskan bahwa filsafat ialah upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal, integral, dan sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana seharusnya sikap manusia setelah mencapai pengetahuan yang diinginkan. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral dan asal atau pokok, karena filsafat pada awalnya merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Kemudian, timbullah penyelidikan mengenai hal-hal khusus yang sebelumnya masuk ke dalam lingkungan filsafat. Jika penyelidikan itu mencapai tingkat tinggi, maka cabang penyelidikan itu melepaskan diri dari filsafat menjadi cabang ilmu pengetahuan baru yang berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan itu menerima dasarnya dari filsafat dengan rincian sebagai berikut. Pertama, setiap ilmu pengetahuan mempunyai objek dan problem. Kedua, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan. Dengan dasar yang umum itu dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan. Ketiga, di samping itu,
Filsafat juga memberikan dasar-dasar khusus yang digunakan dalam setiap ilmu pengetahuan. Keempat, dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memperoleh sifat-sifat ilmu kalau memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Terakhir, filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Untuk memberikan gambaran bagaimana kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia, maka terlebih dahulu diungkapkan kembali pengertian filsafat. Dalam bahasan sebelumnya, filsafat mengandung pengertian tentang suatu ikhtiar untuk berpikir secara radikal. Dalam arti, mulai dari akarnya suatu gejala atau hal hendak dipermasalahkan sampai mencapai kebenaran yang dilakukan dengan kesungguhan dan kejujuran melalui tahapan-tahapan pemikiran. Oleh karena itu, seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan pertanggungjawaban pertama adalah diri sendiri. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Kedua, berdasarkan atas dasar-dasar hasil kenyataan itu, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lain. Kita juga mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai sesuatu baik dan buruk. Kesimpulan, filsafat sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya akan banyak memberikan gambaran dan kemudahan dalam memahami lapangan pendidikan dan filsafat. Munculnya filsafat pendidikan sebagai suatu ilmu baru setelah tahun 1990-an merupakan akibat adanya hubungan timbal balik antara filsafat dan pendidikan. Untuk memecahkan dan menjawab persoalan pendidikan secara filosofis, hubungan antara filsafat dan pendidikan tidak hanya biasa, melainkan hubungan yang bersifat keharusan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.